di Australia Barat. Di tepi sungai ini banyak ditanam pohon-pohon baru ya untuk peremajaan. Yang mati diganti, yang dipotong dahannya untuk keperluan sesuatu diganti, dan juga bukan pohonannya sih, banyak serap-serap yang ditanam kembali untuk menjaga ekosistemnya. Sangat sulit di sini ya untuk membuat tenda karena sudah ditanaman hal seperti itu, yang dimana ya sadar sendiri aja nggak boleh dirikan tenda di atas tanaman yang baru ditanam. Lagian di sini lumayan banyak lalarnya. Ini airnya kelihatan hitam ya, tapi tidak kotor, tidak banyak sampah-sampah manusia. Kebanyakan pada umumnya ini dari sampah alami. Oke, kali ini aku akan memperkenalkan, kali ini akan mengulas satu tenda yang banyak orang membandingkannya dengan tenda Mongar ini susahnya mengartikan, two person dengan Star River sama juga dua orang. Jadi dibandingkan dengan Mongar 2 orang dengan Star River 2 orang. Ya, kita lihat apa aja yang berbeda. Ukuran sama, tapi hanya beda dengan musim aja. Kalau Mongar itu 3 musim, Star River itu 4 musim. Jadi lebih tertutup dalamnya. Ayo kita lihat. Seperti biasa aku selalu mempack tenda aku semua di situ. Semuanya di. Pertama tentunya kita akan mengambil ground sheet-nya. Kemudian nah, seperti biasa bagian yang dilapisi waterproofness itu di dalam, sedangkan yang di tanah di bagian luarnya. Ya udah pasti dong kalau ini tergesek dengan kasar tanah itu bakal terkelupas kan lapisan itunya, lapisan waterproofnya. Aku sengaja satukan pasak di dalam kantong frame. Seperti biasa, frame-nya Nature Hike itu satu. Jadi tidak ada masalah untuk hilang frame. Nah, frame Star River sangat serupa dengan dengan Mongar. Cuma hanya yang berbeda itu, kalau yang di Mongar itu ada itunya tusukannya di sebelah yang tengah ini. Selalu taruhkan ini di bagian atas, bukan di bawah. Masukkan ke lubang. Ini kita anggap aja kita mau pasang fly sheet-nya dengan ground sheet ya. Jadi kita pasang di ground sheet-nya dulu. Nanti aku jelaskan maksudnya gimana. Soalnya kalau dipasang inner tent-nya sendiri ribet. Dah, jadi dah. Nah ini kalau seandainya kita mau
apa namanya, mau pasang tenda buru-buru di waktu hujan atau di apa, tinggal pasang ini ground sheet, frame, terus sama flysheetnya, beres. Kalau buru-buru sih. Kita masukin lubang inner tent-nya ke ground sheet supaya menyatu ke 4 sudutnya. Mesti belakang dulu ya supaya kalian bisa melihat lebih jelas. Oke, kalau bisa melihat setengah jadi, hanya inner dengan ground sheet aja. Kemudian kita masukin ini. Sedangkan yang tengah, karena bukan masukkan ke lubang, ini dimasukin ke sleeves-nya. Tinggal masukin kantong, ya, tekan, udah masuk ke dalam. Jadi setelah yang di tengah itu masuk, seperti inilah jadinya tenda. Hanya inner aja dulu. Yang seperti kalian lihat sini, yang depan itu lebih vertikal daripada yang belakang. Inilah yang membedakan dengan Mongar sedikit. Karena Mongar itu simetris ya, muka dengan belakang. Nah, ya mesti kalian juga di sini meshnya itu lebih sedikit dari Mongar. Jadi bagian bawah bathtub, kemudian bagian setengah dinding itu dilapisi oleh nalen lagi. Kalau Mongar kan enggak, dari bathtubnya langsung mesh gitu.
Pintunya tetap 2, kiri dan kanan. Jadi cocok bagi kalian-kalian yang pergi berduaan. Jadi masing-masing punya pintu. Oke, kita lanjut lagi. Karena ini freestanding tent, jadi nggak begitu nggak begitu peduli lah untuk menguatkan sisi-sisinya pada saat ini loh. Nanti baru setelah selesai semua dipasang, ya kalau mau dikencangkan lagi ya silahkan. Nah ini mestinya siapa tuh? Nature Hike memberi tanda ya, yang mana belakang, yang mana depan, sehingga kita nggak putar balik untuk memasang baik inner tendanya maupun yang luar. Nah setelah ketemu sisi mana, sisi depan dan sisi belakang, kita tinggal klip aja ini bakalnya, lebih ringkas. Sedangkan mongar bukan seperti itu. Nah aku lebih memilih daripada ini dibakalkan ke inner sheet ya, tenda dalam, aku lebih cenderung untuk mengklipkan ini bakal ini ke ground sheetnya. Jadi yang tengah tuh terlindungin di tengah-tengah. Kemudian setelah itu ya tinggal diketatkannya dikit dengan bakalnya supaya lebih rapi ya, kedua sudut. Tapi jangan diketatkan sekaligus, pelan-pelan mencari ukuran yang tepat. Setelah semuanya jadi terkaitkan, tinggal merapikan pintu masing-masing ya. Sama dengan bongkar, tinggal tarik aja ke sini. Dua-dua pintunya tali pintunya itu digabungkan dan ditekan. Kalau mau ini kedepankan juga sehingga untuk menjauhkan dari kondensasi. Nah inilah hasil akhir dari berdirinya tenda. Bedanya dengan mongar, 2 orang hampir sama bentuknya, hanya ini depan dengan belakang tidak simetris ya. Ini bisa ditarik lagi, pasang-pasang lagi ke sini, jadi bisa lebih jauh dari tenda dalam. Kemudian ini dalamnya ada gantungan lampu, sedangkan kantong nggak ada ya, seperti mongar kantong di atas nggak ada. Yang ada di sini kantong samping aja, 1 sebelah kiri dan 1 sebelah kanan. Sedangkan untuk tidur, coba ini kepalaku udah mentok ke atas dan kaki masih ada sekitar 10 cm lagi lah di situ, dan sangat luas untuk 2 orang ya. Jahitan bagus, reinforce di tengahnya ini, di bagian sambungan bisa dibilang kuat. Dan seperti biasa sambungan kona, sambungan sudut untuk pelapisan waterproofness-nya masih bisa diterima sih. Aku nggak suka yang putih-putih itu karena
So aku anggap itu belakangan dari lapisannya. Sama juga semua di 4 sudut, ya kan, semua di reinforce, di double. Nah inilah tape sealnya, kelihatan situ. Jadi secara teori ini itu bisa dikatakan lebih hangat lah dari mongar karena meshnya kurang dikit, kurang setengah. Tapi ini yang nggak ada kantong atas, hanya gantungan. Ya, di sini juga ada ventilasi yang sangat berguna untuk mengurangi kondensasi di ketinggian-ketinggian tertentu. Hanya satu ya, belakang nggak ada. Sedangkan mongar ada dua sisi, muka dan belakang. Tapi yang seperti yang dikatakan tadi ya, mungkin karena bentuknya itu nggak simetris seperti mongar. Jadi yang satu bagian di sini lebih vertikal. Aku anggap itu bagian kepala ya. Jadi ibaratnya ini kalau di cloud up, bagian depannya rata, vertikal, bagian belakangnya itu agak condong ke belakang. Seperti inilah. Rapiin lah. Pokoknya kalau setelah ini kalian tinggal merapikan aja, mengkencangkan di bagian tertentu. Sehingga tidak ada kusut, tidak ada satu tertarik di bagian lain seperti ini kan. Nah, lepas jadi rata dia. Seperti itu aja. Oke, demikian dulu ulasan aku tentang tenda Star River ini, Star River 2. Untuk definisinya, segala macam bahannya, ukurannya, semua aku definisikan di deskripsi. Kalau aku ngomong sekarang kan pasti hilang keluar dari telinga, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kalau kalian baca mungkin lebih dimengerti gitu, lebih lebih masuk ke dalam to your mind, itulah ke pengertiannya. Maaf ya kata-kataku, semua itu serba masuk, yang mana yang duluan keluar, yang mana masuk nggak tahu dah. Jadi banyak yang mau diomongkan di sini, tapi yang keluar tuh kayak leher botol gitu, kayaknya sempit banget untuk keluar. Yang mana keluar nggak tahu dah. Oke, sedemikian dulu ulasan aku tentang Star River ini. Sampai jumpa di lain kesempatan tentang ulasan-ulasan barang-barang yang lain. Mungkin kalian bisa memberitahu aku apa yang kalian pengen aku tuh untuk mengulas barang naik gunung, itu aja. Dan seperti biasa ya, tolong klik sukanya, kemudian bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang bergerak di dalam peralatan naik gunung, dan jangan lupa subscribe, karena saat ini aku baru menyadari bahwa subscribe itu juga mendorong kita loh untuk mengulas hal-hal yang lain atau membuat video-video lain satu sama lainnya, yang apakah itu ada hubungannya dengan peralatan, apakah itu ada hubungannya dengan kegiatan naik gunung. Oke, terima kasih untuk menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang paling ringkas untuk unpack tenda. Setelah aku cabut semuanya ini, semua frame-nya,
Jangan lupa masukkan pasaknya ke kantong frame-nya juga. Jadi biarkanlah mereka bersatu di dalam sehingga lebih mudah dicarinya. Nah, tadi aku ngomongkan setelah ini jangan dipisah ground sheet dengan inner chain, tinggal dilipat bersama aja, diataskan pintunya sejajar dengan pintu lainnya. Nah, setelah disimetris, satu lipat sepertiga. Lipat lagi sepertiga. Lipat lagi sepertiga ke atas dan ke bawah. Dah. Kemudian ini tinggal taruh di flush sheet-nya. Pokoknya ukuran setelah dilipat nanti itu tidak melebihi kantong, ukuran kantong yang kita masukkan. Misalnya di sini tas aku ya, segini ya kan. Jadi aku nih melipatnya tidak bakal melebihi ukuran ini, pokoknya bisa masuk ke situ aja. Kalau masalah frame, karena ini makai frame, jadi aku harus meluangkan tempat untuk frame yang biasanya aku taruh di kantong samping. Tapi dengan tenda aku yang lain yang Dyneema, gak ada masalah sih, tinggal masuk ke depan itu, ke depan kantong depan, aku tinggal pakai tonggak jalanku aja, gak ada masalah untuk frame. Satu lagi, setelah kalian memakai tenda, jangan lupa diangin-anginkan kalau lembab, atau kalau kotor cuci dulu, pengiringnya diangin-anginkan di tempat yang teduh. Satu pelajaran lagi, jangan pernah pinjamkan tenda kalian kepada teman.